Pemirsa, banjir masih merendam kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian air di wilayah tersebut mencapai 2 meter. Hingga Sabtu malam, banjir masih merendam kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ratusan warga telah dievakuasi sejak dini hari tadi, namun masih banyak juga yang bertahan di lantai atas tempat tinggal mereka. Warga korban banjir, Kelurahan Cipinang Melayu terpaksa mengungsi di sekitar bantaran Kalimalang dan Masjid Universitas Borobudur. Beberapa tenda darurat milik Dinas Sosial hingga TNI Polri didirikan untuk menampung ratusan korban banjir. Warga masih membutuhkan sejumlah kebutuhan seperti makanan siap saji, perlengkapan bayi, alas tidur, sanitasi, masker hingga hand sanitizer. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini selengkapnya, ada rekan Yosefina Damaris yang sedang berada di Cipinang Melayu, Jakarta. Yosi, selamat malam. Bagaimana ketinggian air saat ini di sana dan bagaimana dengan warga yang terdampak banjir? Silakan. Selamat malam, Salsa. Kondisi ketinggian air di sini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan siang ataupun sore hari tadi. 7 dari 9 RT di RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu yang terdampak ini masih direndam banjir setinggi 60 cm hingga 2 meter. Menurut penuturan warga, sebenarnya kemarin sempat reda ataupun sempat surut begitu banjirnya. Tapi karena hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur ibu kota dini hari tadi ditambah dengan luapan dari Kali Sunter, sehingga air ataupun banjir di kawasan ini semakin naik dan masih belum surut begitu. Untuk kondisi saat ini memang agak gelap karena dari PLN sengaja memadamkan listrik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak membahayakan juga bagi warga yang masih bertahan di tempat tinggal mereka. Namun sejumlah perahu karet masih disediakan sehingga kalau misalnya ada evakuasi sewaktu-waktu bisa diturunkan atau bisa juga digunakan untuk mendistribusikan logistik ke rumah-rumah warga ataupun ke warga yang masih bertahan di rumah mereka. Ada 2.000 lebih jiwa yang terdampak akibat dari banjir di Kelurahan Cipinang Melayu ini. 763 kepala keluarga ini sudah diungsikan di 2 lokasi pengungsian. Posko utama ada di Masjid Universitas Borobudur, sementara sisanya ada di kolong tol Becakayu. Maksud kami yang di kolong tol Becakayu ini memang harus ataupun terpaksa mengungsi dengan kondisi seadanya. Ada tenda-tenda darurat yang didirikan di sana, hanya beralaskan terpal begitu, minim sekali alas tidur. Warga mengaku sudah mengungsi sejak kemarin dan masih membutuhkan keperluan seperti misalnya makanan siap saji, pakaian bersih, kemudian juga kebutuhan bayi, alas tidur, sekali lagi kemudian sanitasi ini yang masih kurang. Kami lihat toilet portable masih sangat minim, bahkan ketersediaan air bersih juga minim begitu, dan juga tak lupa ada masker dan juga hand sanitizer, mengingat saat ini situasi masih di tengah pandemi COVID-19. Karena pantauan kami juga di sini jaga jarak antara satu pengungsi dengan pengungsi yang lainnya masih sulit untuk dilakukan dan masih banyak juga yang tidak mengenakan masker begitu. Untuk menyedot air ataupun banjir yang ada di sini, dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan DKI Jakarta ini sudah menyiagakan 20 unit pompa, sehingga kalau misalnya tidak ada banjir kiriman ataupun tidak ada hujan yang kembali turun, kemungkinan banjir yang di sini akan kembali surut sekitar 2 ataupun 3 hari ke depan. Salsa. Baik, terima kasih Yosefina Damaris melaporkan dari Cipinang, Jakarta.